Mungkin bisa dijelaskan nih, Olive. Kira-kira kalau misalkan posisinya saya baru punya anak, masih kecil, perencanaannya sebenarnya seperti apa strateginya agar tidak melakukan peminjaman, dan perencanaannya apakah kita harus menyiapkan dana untuk perkuliahan dulu, baru memikirkan untuk SD dan SMP-nya? Oke, menarik banget pertanyaannya, karena sekarang itu ya kalau nggak ada duitnya ujung-ujungnya minjem, dan kita sebagai orang tua pengennya sih untuk pendidikan anak nggak berhutang gitu ya. Memang artinya sejak jauh hari kita harus melakukan perencanaan, apalagi untuk para orang tua yang anak-anaknya masih muda dan juga para calon orang tua. Di sini aku ada bikin strategi untuk para orang tua. Oke. Para orang tua menyiapkan dana pendidikan anaknya. Karena apa? Karena namanya dana pendidikan itu isu kenaikannya bukan hanya akan terjadi di hari ini aja, tapi juga di masa yang akan datang. Makanya ada yang namanya inflasi pendidikan. Tapi jangan sampai nanti pas anak kita gede inflasi pendidikannya langsung 300% juga setahun ya. Kalau itu udah pasti bikin rencana keuangan berantakan nih ya gitu. Nah, kalau kita ngomongin strategi dalam menyiapkan dana pendidikan nih Rian, kita tuh harus bikin strateginya tuh secara smart. Yang pertama spesifik, jadi tujuan keuangannya apa, contohnya misalnya ya tadi nyiapin dana pendidikan anak gitu ya. Yang kedua itu measurable, jadi tiap tahun itu berapa yang bisa ditabung. Nah, dari measurable ini harus tahu juga achievable nggak, penghasilannya berapa. Contoh, pengen kuliahin anaknya misalnya di universitas yang UKT-nya katakanlah 20 juta per semester, tapi misalnya gajinya nggak cukup gitu untuk nyisihin, berarti kan belum tentu achievable. Mungkin ada cara lain yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu misalnya dengan mengejar beasiswa. Alternatif gitu. Ya. Alternatif. Oke. Selanjutnya adalah harus realistis berapa lama mengumpulkan dana pendidikan dan juga time related, kapan ingin dicapai. Nah, di sini ada versi lebih detailnya, jadi ini contoh aja, nanti Sobat Cuan bisa bikin juga atau catat nih di rumah, misalnya dengan contoh seperti Pak Anton sekarang usianya 35, jadi kalau Sobat Cuan mau bikin di rumah, katakan misalnya saya Ani, saya sekarang usianya 32 tahun. Tujuan keuangan saya adalah siapin dana pendidikan anak, PTN nih, 120 juta. Jadi yang dicari harganya saat ini ya. Jadi kalau kita ngomonginnya misalnya kita mau nyiapin UKT-nya aja. Katakan anak itu kuliah kan 8 semester. Jadi total UKT-nya, kalau misalnya UKT di sebuah jurusan saat ini 10 juta, berarti dikali 8. Dikali 8 semester gitu ya, di total. Nah, ini contohnya adalah 120 juta nilai saat ini. Saat ini Pak Anton nih punya penghasilannya 10 juta per bulan. Istrinya sedang hamil, jadi punya waktu 16 tahun. Kan biasanya anak kalau kuliah umurnya 16 tahun ya. Jadi mumpung istrinya masih hamil, si Pak Anton nih udah mikirin mau nyiapin dana pendidikan anaknya. Nah, dana pendidikan akan terpenuhi ketika Bapak Anton usia 51 tahun alias 35 ditambah 16 tahun. Berapa sih yang harus disisihkan setiap bulan? Jadi ini presentasinya sebenarnya ada gambar kalkulatornya Sobat Cuan, tapi mungkin lupa dimasukin, nggak apa-apa. Cuma ini untuk bayangan aja. Kalau kita ngitung dana pendidikan anak, mungkin Sobat Cuan nanti bisa download aja aplikasi Financial Calculator. Kita harus hitung angka saat ininya dulu, present value 120 juta tadi. Terus dihitung inflasi pendidikannya, rata-rata 10% per tahun. Artinya ketika Bapak Anton nanti usia 51 tahun atau 16 tahun lagi, harga UKT totalnya untuk PTN-nya itu udah bukan 120 juta lagi, tapi jadi 550 juta. Ini karena gulungan tadi kan inflasi 10% per tahun. Maka yang harus disiapkan oleh Pak Anton setiap tahun atau yang harus diinvestasikan adalah 15 juta atau setara dengan 1,3 juta per bulan. Nah, kalau tadi kita ngomongin achievable nggak sih sebenarnya 1,3 juta yang harus diinvestasiin buat pendidikan, gajinya Pak Anton 10 juta. Artinya ini hanya setara sekitar 13% ya dari pendapatannya Pak Anton. Artinya sebenarnya tujuan keuangan dari Pak Anton ini achievable. Gitu. Baik. Dan memang sebenarnya tidak perlu ada ketakutan mengingat inflasi kalau misalkan di prepare dari sekarang, tapi ketika 16 tahun kemudian karena memang sudah ada inflasi pendidikan yang sudah diestimate sebesar 10%. Iya, makanya itulah sebenarnya keunggulan kenapa kita harus siapin dari jauh hari dan ditaruhnya tuh di instrumen investasi. Karena instrumen investasi itu
punya keunggulan tersendiri, yaitu compound interest alias bunga berbunga. Jadi ibaratnya kalau kita nyiapin dari jauh-jauh hari, biasanya kita sisihkan itu sedikit demi sedikit, tapi lama-lama dia nanti menggulung, akhirnya jadi makin besar gitu. Oke, kita lanjut ya. Mungkin kalau misalnya ngomongin dana pendidikan, Rian juga mungkin udah sering dengar kan. Iya. Alternatifnya tuh banyak sebenarnya, nggak cuma misalnya kita investasi aja. Ada mungkin yang sering kita dengar kayak asuransi pendidikan. Ini sifatnya itu lebih ke dwiguna. Biasanya ini adalah kantong di mana proteksi dan juga investasi dijadikan satu. Ibaratnya kalau misalnya saya nih orang tua pengen kuliahin anak saya 15 tahun lagi. Nah, asuransi dwiguna ini biasanya sudah memenuhi kalau misalnya nanti 15 tahun lagi saya butuh duitnya berapa, maka berapa premi yang harus saya bayarkan ke asuransi tersebut. Tapi kekurangannya biasanya dari asuransi pendidikan dwiguna ini returnnya cenderung rendah dan juga cost-nya itu cenderung tinggi. Karena ini kan pihak ketiga ya, asuransi. Yang kedua, pilihan lainnya tuh ada tabungan pendidikan. Kalau tabungan pendidikan itu sebenarnya biasanya lebih ke deposito sih. Iya. Ya underlying-nya gitu ya. Jadi low risk, low return. Atau alternatif lainnya sebenarnya kalau menurutku ya, untuk bisa ngalahin inflasi pendidikan 10-15%, para orang tua itu harus melek sama investasi. Yaitu di investasi murni yang punya keleluasan untuk kita pilih instrumen investasinya tuh apa. Mulai dari reksadana pasar uang, RDPT, RD saham, RD campuran, saham, obligasi pemerintah gitu ya. Makin kita tahu instrumennya atau kita pelajarin, tentunya return-nya juga bisa akan makin baik gitu. Ya, menarik sekali. Sebenarnya kalau berbicara mengenai pengetahuan banyak masyarakat umum, para orang tua terkait dengan perencanaan anak untuk biaya pendidikan ataupun kuliah ini belum banyak yang tahu. Tapi kalau secara umum dan secara gamblang kepada pemirsa, seberapa penting sih kita untuk menyiapkan berbagai instrumen dan juga persiapan untuk kuliah bagi anak ini? Ya. Kalau menurutku sangat penting karena pendidikan itu jadi tujuan keuangan yang menurutku harus juga ibaratnya diutamakan ya. Kenapa? Karena pasti kita pengen ya anak-anak kita tuh kan nanti ketika dia dewasa punya penghasilan yang baik, punya kehidupan yang layak gitu ya, seperti orang tuanya, bahkan lebih dari orang tuanya. Dan seperti yang kita tahu, biaya pendidikan sekarang itu sangat mahal. Yeah. Dan karena ada inflasi tadi, pasti di masa yang akan datang juga akan lebih mahal. Kalau kita baru nyiapinnya nanti, iya kalau pas ada rezekinya. Kalau pas nggak ada, ujung-ujungnya nanti ambil pinjaman. Iya. Jadi lebih baik siapin dari jauh-jauh hari. Kalau siapin dari jauh hari itu, nanti kita perlu nyisihinnya cuma sedikit aja. Toh kalaupun nanti udah disiapin ternyata ada kekurangannya tuh dikit aja, ibaratnya tidak akan terlalu memberatkan finansial kita di masa yang akan datang. Ini yang menarik, Cik Olive, adalah ketika orang tua menyiapkan pendanaan untuk anaknya, lalu ternyata inflasi naik dan tidak menyiapkan misalkan anggaran 10% untuk inflasi yang ada bagi pendidikan, akhirnya kan banyak kebutuhan keluarga yang akhirnya ditumbalkan. Iya, Misalnya betul. seperti itu, dan bahkan suatu hal yang sangat dibutuhkan gitu. Bagaimana kita sebenarnya mengidentifikasi dana-dana mana saja yang harusnya kita mengalah deh untuk gak beli ini dulu, itu dulu, agar pendidikan anak ini bisa terkejar. Oke, yang paling penting sebenarnya dasar dari kita melakukan perencanaan keuangan itu kita harus mencatat keluar masuknya uang atau bikin anggaran keuangan gitu ya. Kenapa? Karena dengan anggaran keuangan ini kita tuh bisa ngeliat sebenarnya keuangan kita itu sehat atau enggak sih secara cash flow dan juga neraca. Terus kita juga bisa ngelihat kita kira-kira pengeluaran kita itu setiap bulan tuh udah tepat sasaran atau belum sih. Atau kalau misalnya ternyata pengeluaran kita berlebihan nih, kira-kira pengeluaran mana sih yang bisa kita kurangin. Yang paling simpel sebenarnya untuk kita kurangin adalah latte factor. Latte factor tuh sebenarnya duit-duit kecil yang sebenarnya sering banget kita keluarin kalau kita totalin setahun, lumayan juga loh. Contohnya kalau suka jajan nih di luaran, katakan jajannya kelihatannya kayak kecil 20.000 gitu ya di kantor. Tapi 20.000 kali 25 hari itu udah 500.000 sebulan, artinya udah 6 juta per tahun. Bayangin kalau misalnya ini dialokasikan untuk dana pendidikan anak gitu ya. Kayak tadi kan misalnya si Pak Anton gitu setahun butuh dana pendidikan anak investasinya 15 juta. Kalau ini dikurangin berarti kan dia nambahinnya cuma dikit doang gitu. Lalu kalau
mengenai bagian perencanaan tadi kan dari awal pun Cik Olive menyatakan bahwa ketika anaknya masih dalam kandungan kita sudah menyiapkan dana untuk PTN atau kuliah. Tapi salah gak sih kalau kita buat planningnya yang terdekat dulu, rencana jarak pendek, lalu PTN-nya dientar-entarin. Itu kira-kira seperti apa resiko terburuk ya bagi pendidikan sang anak? Oke, jadi memang kalau ini tergantung dari strategi si orang tuanya itu sendiri. Memang ada yang mereka menyiapkan dari anaknya tuh masuk TK aja udah disiapin, lalu ke jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi gitu ya. Jadi yang paling deket dulu. Nah, kalau misalnya kayak gini nggak apa-apa, tapi kalau mau langsung PTN juga nggak apa-apa. Kenapa biasanya banyak orang juga hanya nyiapin dana pendidikan untuk perguruan tingginya aja? Karena mereka berpikir kalau SD, SMP, SMA biasanya masih bisa sisihin dari pendapatan bulanan, gitu. Ibaratnya masih ke cover. Nah, kalau anak udah kuliah biasanya itu usia dari orang tua udah mulai-mulai memasuki usia yang nggak produktif. Gitu. Ibaratnya kalau udah mulai-mulai memasuki usia yang nggak produktif, apalagi anaknya 2, 3, pendapatannya kan belum tentu sebesar kayak awal-awal gitu kan. Ya, jadi supaya nanti ketika mereka masuk usia tidak produktif, mereka udah terjamin untuk dana pendidikan anaknya, makanya mereka udah siapin dari jauh-jauh hari gitu. Baik, ini menarik sekali. Tapi kalau kita berbicara tadi kan ketika di awal bersama dengan Safira menjelaskan ada salah satu resikonya yakni pinjaman. Belum lagi kalau misalkan kita meminjam uangnya itu nyasar, salah sasaran gitu loh. Ini tanggapannya seperti apa nih? Karena akhirnya mengedepankan demi pendidikan anak, lalu menggunakan pinjaman, atau sebenarnya masih ada opsi lain kalau anaknya ketika di masa mendatang ini harus bekerja keras untuk mencari beasiswa. Cuma kan zaman sekarang mungkin banyak notabene atau orang berpikir bahwa beasiswa, tidak semua beasiswa ini punya value yang tinggi. Ada yang berpikir bahwa kayak orang tidak mampu nih gitu loh. Bagaimana sebagai sosok orang tua melihat pandangan terhadap seperti itu? Kalau menurutku, kalau balik lagi kalau orang tuanya memang menginginkan anaknya untuk mengejar beasiswa, nggak ada salahnya. Tapi jangan lupa, sekarang itu persaingannya makin kuat. Kadang kita untuk dapetin beasiswa aja, anak-anak itu butuh belajar lebih keras lagi, yang dimana biasanya nggak bisa belajarnya cuma dari rumah aja. Butuh guru les dan lain-lain. Dan ini semuanya butuh perencanaan juga kan, ibaratnya butuh pengeluaran juga untuk bayar les dan lain-lain. Nah, terkait dengan pinjaman seperti apa, apakah sebenarnya untuk pendidikan layak nggak sih kita tuh ambil pinjaman untuk pendidikan, ini balik lagi tergantung orang tuanya juga. Memang ada yang bilang student loan itu lebih bersifat hutang produktif. Kenapa? Karena ketika lulus, artinya kan nanti kamu dapetin pendapatan kan, dan di mana pendapatannya itu bisa lebih besar dibanding sama yang nggak lulus perguruan tinggi. Makanya ini disebutnya produktif. Kalau misalnya para orang tua nggak apa-apa untuk mencicil atau mengambil pinjaman untuk pendidikan anaknya, ya nggak masalah juga. Asal harus disesuaikan lagi sama kemampuan bayarnya. Jadi ibaratnya kalau punya student loan, lebih baik jangan ada kredit-kredit lainnya.